Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel, dan kali ini saya kembali akan menyuguhkan The Current Issue Corner, yaitu isu-isu terkini. Dan untuk kali ini saya akan membawakan video tentang pemilihan Presiden Amerika Serikat yang tinggal menunggu hari-hari pelaksanaan. Ya, seperti kita ketahui bahwa pasangan calon petahana yaitu Donald Trump akan ditantang oleh Joe Biden. Ya, Trump dari Republik dan Biden dari Demokrat. Apakah Trump mampu mempertahankan kekuasaannya sehingga dia kembali menjadi presiden Amerika Serikat, atau bahkan sebaliknya Trump akan kalah? Atau pertanyaan yang lebih tajam lagi adalah, hampir pastikah Trump dikalahkan oleh Biden? Nah, teman-teman sekalian, mengapa saya mengatakan begitu? Karena kalau melihat data-data sekarang ini ya, sampai menjelang hari pemilihan dari berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga di Amerika, angka menunjukkan keunggulan wakil dari Demokrat yaitu Biden. Oke, misalnya ya, di hasil survei, Joe Biden itu terus-menerus menunjukkan konsistensi. Nah, jadi Joe Biden konsisten menunjukkan keunggulan secara signifikan dengan 2 digit. Nah, misalnya saya eh, membaca berita dari tribunnews.com tanggal 3 November 2020 atau hari ini, mengutip website dari Real Clear Politics atau RCP, disebutkan bahwa Biden unggul 6,8 dari Trump dengan perbandingan 50,7% berbanding 43,9%. Selisih yang cukup besar ya kalau kita lihat angka ini. Bukan hanya RCP juga ya, survei 538.com nah, itu juga memperlihatkan angka yang tidak jauh berbeda, yaitu 8,4. Nah, ini tentu saja menunjukkan keunggulan Biden. Dan satu kenyataan yang sangat menguntungkan Biden, selain konsistensinya, juga Biden itu melewati angka 50%. Nah, ini pula yang dulu tidak terjadi pada Hillary Clinton yang pada akhirnya dikalahkan oleh Trump. Nah, kalau dalam eh, kontestasi politik seperti Pilpres, angka 50% itu kan menunjukkan ambang psikologis ya. Biasanya kalau calon yang unggul melewati 50%, peluang untuk menangnya itu lebih besar. Ya tidak pasti, tetapi peluangnya atau kansnya itu cukup besar. Nah, ini dari sisi survei. Sebenarnya masih ada lagi survei-survei lain ya yang menunjukkan keunggulan Biden. Fenomena lain yang membuat peluang Biden semakin besar untuk mengalahkan Trump adalah keunggulan di tempat-tempat yang dulu dimenangi Trump. Artinya dulu pada Pilpres 2016 ya. Misalnya kita ambil 2 contoh saja, yaitu di Michigan dan Wisconsin. Nah, ini tentu saja untuk menyebut di antaranya saja karena ada banyak ya. Nah, menurut data bahwa pada 2016 yang lalu atau di Pilpres yang dulu, Trump unggul jauh di sini. Nah, tetapi di survei sekarang, Biden unggul dengan 5,1 dan 6,6. Nah, satu keunggulan yang juga cukup besar ya, 5,1 dan 6,6. Nah, sementara waktu pemilihan udah tinggal menunggu hari haknya saja. Nah,
Demikian pula di wilayah yang termasuk kategori swing states, di mana dulu dimenangi secara telak oleh Trump, misalnya seperti di Arizona dan North Carolina. Ya, di kedua states tersebut atau negara bagian tersebut, Biden unggul 0,5. Tipis memang, tapi ya meskipun tipis tetap menunjukkan keunggulan karena di daerah ini dulu memang apa namanya Trump itu unggul secara telak terhadap Hillary Clinton. Jadi kalau sekarang Biden unggul meski tipis itu satu angka yang sangat bagus. Nah, ini tentu saja saya melihatnya dari sisi survei-survei ya. Mungkin akan banyak juga faktor-faktor yang lain, misalnya dari kelompok kulit putih. Kulit putih juga ada yang non pendidik, non universitas dengan yang universitas, atau beberapa kelompok pekerja yang dulu misalnya mendukung Trump. Ada kecenderungan juga sekarang sudah mulai tidak suka terhadap langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang diambil Trump. Tentu itu juga akan membuat peluang Trump untuk bertahan itu sangat-sangat sulit. Karena itu, berdasarkan data-data ini, mungkin hampir pasti ya bahwa Trump tidak akan mampu mempertahankan kekuasaannya. Ya. Namun demikian, ya yang namanya politik, politik kan selalu punya dinamikanya tersendiri ya. Eh, Siapa tahu atau kita tidak tahu strategi apa yang misalnya akan dimainkan oleh Trump bersama Partai Republik untuk membalikan keadaan. Ya, kita tidak tahu hasil yang sesungguhnya tentu saja nanti akan kita lihat setelah Pilpres, gitu ya. Nah, sementara sekarang memang data yang menunjukkan jelas-jelas keunggulan Biden, tapi kita tidak tahu hasil akhirnya. Nah, teman-teman, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.